Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, pada Kamis Putih ini sekaligus juga penutup untuk masa Prapaskah, mempersiapkan Paskah, olah rohani, mati raga, pantang, dan puasa. Kita masuk dalam 3 hari Paskah, sehari Kamis ke Jumat, lalu Jumat ke Sabtu, Sabtu Suci, Vigili, sampai Paskah. Maka ketiga hari ini wajib bagi setiap orang Katolik yang dengan sadar mengatakan, "Aku mengasihi Yesus, keluarga kami mengasihi Yesus, anak-anak kami mengasihi Yesus," maka wajib. Tidak perlu wajib, Romo. Iya, tidak perlu wajib kalau umat sudah sadar. Kita tahu kalau hari raya umatnya banyak sekali. Romo senang, sangat bahagia. Memangnya kalau hari biasa dan hari Minggu, hari raya itu tidak banyak, apakah Romo bahagia? Saya wakil gereja. Saya tetap bahagia. Mengapa, Romo? Karena itu kebutuhan saya untuk melayani umat, bukan wajib. Wajib tidak diperlukan lagi, tetapi itu panggilan hidup, berkat yang saya terima. Dan pada hari Kamis ini juga adalah pesta imamat, imamat khusus, imamat umum. Para romo bersatu dengan uskupnya sebelum merayakan Ekaristi bersama uskupnya, mengaku dosa. Saudara, apakah sudah mengaku dosa? Tidak usah sedih kalau belum. Aku tersindir, Romo. Saya tidak nyindir. Saya diminta untuk gereja, umatmu omongono, ngaku dosa. Berapa, Romo? Hari pertama 75, hari kedua 95. Umatnya banyak sekali. Romo nyindir? Tidak. Mengingatkan. Pada bacaan yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, tradisi Yahudi merayakan Paskah, makan cepat-cepat, tanda keselamatan yang bersumber dari Allah. Jika engkau mengakui, "Akulah Tuhan Allahmu," ikutilah. Paskah Tuhan. Pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan Allahmu. Bangsa Israel yang diselamatkan jika ia mengoleskan darah anak domba di pintunya, maka Paskah berarti lewat. Kamis Putih adalah Paskah, Jumat Agung adalah Paskah, Sabtu dan Minggu Paskah adalah Paskah. Maka itulah yang dinamakan
kita sedang masuk dalam Trihari Suci Paskah. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, ada dua sekaligus ulang tahun imamat bagi para imam, sekaligus juga bagi umat imamat umum. Yesus yang mendirikan Ekaristi. Pesta imamat karena Yesus mengumpulkan para muridnya, merayakan Paskah dan makan bersama dengan para muridnya. Sebelum itu terjadi, Yesus membasuh kaki para muridnya. Dialah guru dan Tuhan kita. Membasuh kaki itu adalah pekerjaan bawahan, pekerjaan orang rendahan, pekerjaan pembantu, pekerjaan budak, dan itu dilakukan oleh sang guru. Seorang guru mengajar, Yesus mengajar sekaligus dia menunjukkan teladan hidupnya bagi para muridnya, dan itu dihayati oleh gereja. Membasuh kaki. Membasuh kaki memiliki makna simbol penyerahan diri dari Tuhan Yesus, mengungkapkan pembaharuan iman dan menunjukkan kepada kita sebagai teladan hidup yang diwariskan oleh gereja kepada kita semua, yaitu pengampunan. Dan itu sekaligus menunjukkan ibadat suci dari Allah sendiri yang melakukannya dan para murid menyaksikannya. Supaya apa? Supaya para murid menjadi bersih sebelum merayakan Ekaristi bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, perintah Tuhan Yesus adalah, inilah tanda cinta kasih, hendaklah kamu saling membasuh, dan itu artinya hendaklah kalian saling melayani di dalam keluarga-keluarga Katolik. Karena di dalam keluarga-keluarga Yesus hadir. Di dalam keluarga-keluarga itulah persekutuan yang paling mendasar. Bapa, Putra, dan Roh Kudus menaungi kehidupan keluarga-keluarga. Jika Yesus memberikan teladan membasuh kaki para muridnya, itu juga dia membasuh kaki seluruh umat manusia. Membasuh kaki seluruh umat Katolik. Maka jangan pernah pakai kaki untuk menendang. Romo pernah melihat orang menendang orang? Pernah. Romo pernah melihat orang marah menendang ember sampai airnya tumpah? Pernah. Romo pernah melihat anak-anak menendang orang tuanya karena orang tuanya tidak bisa agak jauh lalu yang ditendang tembok? Pernah. Lalu bagaimana anak itu? Tambah nangis. Tembok ditendang. Kaki dipakai untuk menapaki jalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan untuk menendang orang atau untuk mengungkapkan kemarahan. Melayani, merendahkan diri. Yesus melayani dan merendahkan diri. Dan kepenuhan cinta kasihnya itu dinyatakan di dalam perjamuan Ekaristi. Maka Kamis Putih juga menjadi ulang tahun perayaan suci. Ekaristi didirikan oleh Kristus sendiri. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jikalau Anda sedang mengajak, Papa, mari kita merayakan Ekaristi, engko ae. Papa, mari kita Ekaristi besok. Kapan? Ya besok. Ini hampir terlambat, mari kita Ekaristi, merayakan misa, nanti nunggu kalau sudah tua. Sudah tua alasannya, aduh sakit semua. Encok pegelinu.
Manusia banyak alasan. Papa, mari kita misa. Kamu kasih tahu kamu Tuhan. Masih teriak aja. Jangan kecewa, jangan sedih, simpan seperti Bunda Maria ya. Romo, saya hari ini jengkel sekali Romo. Kenapa? Ya karena suami saya diajak misa malah marah-marah Romo. Ya ampuni dosa saya. Kamu menceritakan dosa suamimu, bukan menceritakan dosamu. Ceritakan dosa sendiri, bukan dosanya suami. Mengaku dosa lagi Romo. Ya baik, silakan. Saya tersentuh oleh khotbah Romo. Syukurlah kepada Allah. Silakan mengaku dosa. Dosamu apa? Itu lagi Romo, suami saya marah-marah, saya ditempelin gara-gara saya misa. Sampai emosi, enggak keluar kata-kata yang jelas ya. Apa? Ya baiklah, dosamu diampuni. Jangan ceritakan dosa sendiri, jangan ceritakan dosa orang lain. Tetangga kita itu katanya Katolik Romo. Saya sudah bilang kepada dia supaya dia ikut misa Romo. Apa yang terjadi Romo? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan saya tidak disapa. Tidak apa-apa. Saya ngaku dosa. Jangan ceritakan dosa orang. Dosamu sendiri aja ceritakan. Saya jengkel Romo. Jangan jengkel karena perayaan Ekaristia memerintahkan adalah Yesus sendiri. Bukan Romo ya. Yesus. Loh kan Romo juga perintahkan. Romo perintahkan karena mengikuti apa yang menjadi kehendak Yesus, maka Romo juga merayakan Ekaristi. Dua hal ini Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, melayani dan terus melayani dengan semangat rendah hati. Karena di dalam Ekaristi kita bersatu dengan Allah sendiri. Karena di dalam Ekaristi kita berjumpa dengan Yesus sendiri. Karena di dalam Ekaristi Yesus yang mengorbankan dirinya. Dia sebagai imam, dia sebagai altar, dia sebagai korban. Oleh sebab itu setiap kali Romo hendak merayakan Ekaristi, maka Romo mencium altar yang suci. Lalu apa Romo konsekuensinya untuk kami? Untuk para suami digerakkan oleh cinta kasih Kristus, sebelum tidur cium kening istrinya. Mulai kapan? Malam ini. Istri cium suaminya. Enggak, aku pengen Romo aja. Ya gak apa-apa, rezekine dewe-dewe ya toh. Romo cukup ditemplekno di tembok ae. Udah cukup ya. Sampai endi ki Mang? Ana kerpekane dadi lancar. Wis tak tulis ning kene iki Mang ya. Tulis ya. Supaya tidak lupa, makanya omongnya pelan-pelan ya. Kalau hari Minggu kan cepat ya. Cepat itu bukan karena saya pinter, enggak. Segera diomongkan, habis itu selesai khotbahnya gitu. Kalau enggak, lupa ya. Kepalanya kan kecil, otaknya kecil juga ini. Sampai pembasuhan dan Ekaristi. Slide terakhir. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai orang Katolik mengikuti teladan Tuhan Yesus sendiri. Jikalau engkau mengatakan aku guru dan Tuhanmu, jadi apa yang kau katakan itu benar. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu, hendaklah kalian membasuh kaki. Maka kalian wajib membasuh kaki. Maka kalian wajib menjadi teladan bagi kehidupan
terutama di dalam keluarga. Suami menjadi teladan anggota keluarga, demikian istri. Suami menjaga cinta istri, istri menjaga cinta suami, orang tua menjaga cinta kepada anak-anak. Anak-anak ini sekarang Romo, aduh permintaannya banyak sekali. Jangan semua dituruti, tapi dampingilah ketika ia tumbuh dewasa. Dan kepenuhan sebagai orang Katolik yang pertama, persekutuan itu terjadi karena sakramen baptis. Keluarga-keluarga menghayati Kristus secara sakramental. Roh Kudus diberikan. Sakramen Ekaristi, karena kita menjadi anak-anak Allah, maka kita dimasukkan dalam undangan perjamuan makan tubuh Kristus sendiri. Setelah kita makan tubuh dan darahnya, kita tumbuh dewasa. Bukan kedewasaan secara pribadi, tetapi itu memang iya. Bukan semata kedewasaan secara sosial, yaitu mampu bergaul dengan kawan lawan maupun musuh-musuh kita. Tetapi kedewasaan secara Katolik bertumbuh secara sakramental atas dasar menghidupi iman secara ekaristik, maka disitulah sakramen Krisma. Bertumbuh dewasa secara Katolik adalah berani mengorbankan diri seperti Kristus, solider untuk kesejahteraan hidup bersama. Kalau ada yang utang jangan harap kembali. Kalau diutangi terus, berikan apa yang kamu punya. Kalau tidak punya, katakan saja. Walak bangkrut Romo. Memang menjadi orang Katolik tidak ada penilaian bangkrut atau keuntungan. Karena menurut Paulus keuntungan bagiku adalah Kristus, bukan keuangan. Dan bertumbuh dewasa secara iman. Orang yang mampu memberi bagi orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu menjadi mampu. Jika dia sudah menjadi mampu, maka hendaklah ia memberikan kepada orang-orang di sekitarnya yang tidak mampu. Saudara-saudari, semoga kita semakin dikuatkan dalam perayaan Ekaristi malam Kamis Putih ini, mengungkapkan cinta kasih dan solidaritas, dan semangatnya adalah merendahkan diri dengan terus berani melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.